Baik, pemirsa, saat ini saya sedang berada di kampung Baduy Luar yang letaknya cukup lumayan jauh jika ditempuh dengan via Ciboleger, maka memerlukan perjalanan sekitar 1 sampai 1,5 jam jika orang luar. Tapi kalau mereka orang Baduy sendiri biasa ditempuh dengan perjalanan 30 menit lah. Nah, saya sedang berada di kampung Cicakalewi Bulud ya, Cicakalewi Bulud, yang dia posisinya berada di tengah-tengah tanah ulayat Baduy. Ada hal yang menarik bahwa ternyata berladang ini menjadi sebuah keharusan yang merupakan ada hubungan dengan spiritual mereka, yakni Sunda Wiwitan, yang dipraktekkan melalui praktek-praktek berladang atau disebut kalau orang sini bilang itu ngahuma. Nah, ini Kang Sarman. Beliau juga ini ternyata punya akun YouTube. Apa Kang nama akun YouTube-nya? Sarman Baduy. Sarman Baduy. Nanti silahkan teman-teman untuk like, subscribe, dan tonton videonya Kang Sarman yang banyak juga ini eksplorasi tentang kegiatan-kegiatan beliau dalam kesehariannya. Nah, Kang, nah bagi masyarakat Baduy itu posisi ngahuma dia kedudukannya seperti apa, Kang? Apanya? Ngahuma bagi orang Baduy itu seperti apa ngahuma? Atau berladang? Wajib. Wajib. Tiap orang Baduy setelah punya keluarga itu wajib ngahuma. Setiap orang yang sudah berkeluarga. Kalau misalkan dia sudah berkeluarga tapi masih numpang di orang tua, tetap masih harus ngikut sama orang tua. Berarti semua masih praktek berladang ya, ngahuma. Dari ini Kang, sebenarnya hasil ngahuma itu cukup nggak untuk kebutuhan sehari-hari? Kalau lagi gagal panen nggak cukup. Nggak cukup. Itu cuman mengkaitkan rukun gitu ya. Rukun di Baduy itu dikaitannya dengan itu berladang. Berarti kalau dia tidak ngahuma gitu ya, tidak berladang, maka sama dengan tidak beribadah gitu ya, kira-kira ya. Iya, begitu. Maka di situ. Tapi sebenarnya kalau dari sisi kebutuhan hidup itu makan sehari-hari banyak dari huma atau dari luar? Orang Baduy selagi masih punya duit gitu ya, punya duit, hasil berladang itu disimpan. Tapi selagi kebeli dia masih beli. Kalau ekonominya sulit baru hasil berladang itu dimakan, ditumbuk gitu. Tapi masih selagi masih bisa beli untuk makan sehari-hari di Baduy itu tetap beli ya. Nah, Kang, berladang kan setiap setahun sekalinya. Iya, setahun sekali. Nah, untuk ketersediaan lahan cukup nggak, Kang? Kalau hanya memenuhi di tanah ulayat Baduy. Kalau untuk memenuhi di tanah ulayat Baduy itu nggak cukup. Soalnya udah kebanyakan masyarakatnya, perkiraan itu bagi 3 ya. Bagi 3. Yang sebagian ke desa-desa luar, yang 2 bagian di tanah ulayat. Tapi cukup banyak di desa-desa luar ya. Cukup banyak.
Itu ada yang ini nggak, soal status kepemilikan lahan di luar, banyak yang beli sewa atau Yang beli juga ada, Hmm, yang sewa juga ada. Nantinya ditanamin pohon-pohon seperti alabasia gitu, nantinya dibagi dua, Bagi gitu, dua. biasanya begitu. Atas perjanjian di atas materai. Tantangan yang paling berat soal berladang apa sih, Kang? Paling itu dong, nyacar namanya. Pacarnya. Iya. Kalau misalkan ini kan ladangnya berpindah-pindah dari tahun pertama kan, pindah lagi. Iya. Satu lahan itu untuk berladang itu 5 tahun sekali. 5 tahun. 5 tahun. Dia cukup ini nggak, Kang? Maksudnya kan harus berpindah-pindah, berarti dia harus gonta-ganti ini kan lahan. Iya, untuk ganti lahan. Kesulitan nggak setiap kali mencari lahan? Kesulitan. Kesulitan. Iya. Di situ tantangannya mungkin ya. Iya. Karena ladang berpindah, maka dia harus nyari lagi tahun depannya gitu. Soalnya itu kan 5 tahun sekali baru bisa ditebang lagi. Oh, jadi ada masa istirahat, Iya. masa istirahat lahan 5 tahun. 5 tahun. Sambil nunggu hasil tadi kayu gitu. Kalau beras, Kang, beras yang dimakan sehari-hari, kalau dibandingkan dengan hasil huma, banyakkan beli atau Banyakan beli. banyakkan beli? Iya. Pokoknya saya pribadi jarang saya makan dari hasil ladang sendiri. Tetap beli. Itu karena tidak cukup atau Itu alhamdulillah masih bisa beli. bisa beli? Soalnya yang hasil berladang itu disimpan di tempat lumbung namanya. Lumbung leit ya. Leit. Biasanya digunakan buat apa? Apanya? Yang di leit itu Itu untuk simpanan aja. simpanan. Simpanan paling kalau ada keperluan seperti ritual-ritual adat Baduy Baru digunakan. baru digunakan. Kalau untuk makan sehari-hari mah tetap saya mah beli. Mhm. Rata-rata orang Baduy gitu selagi masih bisa dia beli tetap beli. Kalau ada pilihan misalkan, kalau seandainya berladang ini tidak wajib gitu, si Akang memilih mana? Kalau Berladang misalkan saya tidak berladang itu tidak wajib, saya mah tidak akan berladang. tidak akan berladang. Iya. Karena apa? Karena capek juga, Capek. dan kalau dibandingkan dengan kalkulasi masalah Hasil gitu ya, hasil rugi. rugi. Iya. Kalau ukuran 1 hektar itu berapa biaya dari mulai panen ini sampai panen itu? Itu kalau misalkan seperti bisa yang cari bisa usaha seperti usaha lain, bisa suruh orang, bisa mencapai 20 juta per Per hektar. hektar. Oh. Soalnya saya kemarin juga, tahun kemarin ya, Hmm. saya punya ladang 1 hektar. Hmm. Kebetulan tahun itu musimnya musim hujan, Hmm. sangat hebat sekali Hmm. waktu itu. Dari mulai nebang sampai panen itu habisnya 20 juta. 20 juta. Hasilnya berapa? Hasilnya dapat 100 Ikat. ikat. Gitu. Kalau Kalau diuangkan berapa 100 kalau ikat? diuangkan kan misalkan 1 ikat dapat 3 liter, 3 liter ya. Heeh. Kali 8.000 kan 24.000. Heeh. Itu modalnya udah 200.000. 200.000. Kalau dijual kan dapatnya cuma 20.000. 20.000. Oh iya ya. Gitu. Oh, berarti kalau secara hitung-hitungan ekonomi udah nggak masuk Udah ya. nggak masuk. Cuman itu mah rukun. Karena dia adalah kewajiban Kewajiban sebagai ibadah. ibadahnya di situ. Mengaitkan ibadahnya dari berladang. Hmm. Maka berladang ini akan terus Lanjut. ya. Nah, selain itu Kang, yang menjadi tantangan berat bagi masyarakat di kampung ini khususnya apa Kang soal berladang? Ketersediaan lahan kah atau Ke ketersediaan lahan. lahannya Iya. yang cukup berat ya? Soalnya nggak bisa tiap tahun di ladang tertentu harus pindah-pindah. Terus pindah-pindah. Maka dia harus nyari lagi ya. Iya. Mending kalau misalkan orang tersebut masih digolong mampu gitu ya. Iya. Kebanyakan nyewa atau numpang? Kebanyakan nyewa. Nyewa. Iya. Kalau misalkan nyewa 1 hektar berapa? Itu tergantung kesepakatan, ada yang 1 juta, 1 juta.
Kalau misalkan itu mah misalkan ada kesepakatan ya, berladang di tanah orang, terus perjanjiannya biasanya nanamin kayu, nanti hasilnya dibagi dua. Jadi itu mah nggak nyewa, sewanya Maro berarti. maro. Iya, maro. Rata-rata begitu. Terus untuk ini kan penggunaan pupuk Kalau di Baduy penggunaan pupuk sama sekali tidak pakai. organik berarti ya. Iya, karena udah dilarang dari adatnya, tidak boleh pakai pupuk. Kalau layanan lain Kang dari pemerintah misalkan apa yang membuat di sini dirasakan cukup sulit? Kalau untuk pemerintah itu tentang Kesehatan ya. Salah satunya misalkan soal apa? soal kesehatan, ya, kan di sini kondisinya jauh ya. Yang paling sulit itu kalau ada orang yang melahirkan, itu doang. Itu biasanya di apa Kang? Di tanduk kayak di kota. Tandu digotong. Berapa jam? Perjalanan dari sini ke tempat bidan itu 1 jam. 1 jam digotong ya. Iya, Sering kejadian? sering. Kalau layanan BPJS gitu-gitu Layanan BPJS separuhnya sudah ada yang punya, kebanyakan yang belum punya. kebanyakan yang belum punya. Berarti itu tantangannya selain soal berladang tadi. Nah ini soal soal kesehatan ya. Iya. Tapi di luar itu kan secara ekonomi kalau dari dilihat dari perkembangannya Desa Kanekes kan setiap minggu tuh bahkan setiap hari itu tamu selalu datang, artinya kan Desa Kanekes ini sudah jadi desa wisata. Nah dampak yang dirasakan masyarakat secara umum itu gimana kan? Secara umum alhamdulillah sebagai dampaknya gitu ya, seperti jual kerajinan seperti kain tenun gitu ya, dan lain-lain gitu. Dampaknya alhamdulillah sudah merasa gitu. Bisa merasanya walaupun belum merata gitu ya. Merata ya. Gitu teman-teman. Jadi sekali lagi ini ngobrol saya dengan Kang Sarman. Lain kali kita akan ulik-ulik lagi. Terus kemudian sebenarnya banyak juga persoalan-persoalan lain yang ada di Desa Kanekes, tapi persoalan yang paling besar memang soal keterbatasan lahan yang karena jumlah penduduknya juga lumayan cukup banyak, terdiri dari 68 kampung dan jumlah kakaknya hampir ya mencapai 8.000 kakak. Kalau jiwanya itu hampir 16.000. Artinya dibandingkan dengan ketersediaan lahan yang ada, maka ini sangat miris sekali karena lahan yang terbatas, sehingga mereka terpaksa harus keluar untuk mencari ladang-ladang baru dengan cara nyewa atau numpang di tanah-tanah desa tetangga. Begitu. Terima kasih.